Karena saya tahu Allah memberi kepada saya apa yang saya perlu, bukan apa yang saya mau. Tenang, semua jalan hidup ini seperti film yang sudah ditentukan oleh sang sutradara untuk kamu jalani. Kamu hanya perlu menjalaninya dengan cara yang terbaik. Dosa hanya akan membuat seseorang semakin sengsara. Sebab jalan bahagia ada pada taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berani berkata bahwa itu adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidup saya. Saudaraku sekalian, untuk saya bisa berharap kebahagiaan ini pula lah yang semoga berlipat-lipat saya rasakan ketika datang di padang mahsyar. Jika Allah bukakan pintu untuk saya kembali bisa berlari menjumpainya. Jangan percaya sama bahagia jika membuatmu harus mengerjakan dosa. Tidak ada bahagia dalam jalan dosa. Bahagia ada pada jalan taat, dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada pagi hari ini, jadilah wanita yang paling bahagia dengan takwa. Temanya panjang nih. Tema panjang gini biasanya bukan saya yang bikin. Permintaan panitia. Untuk kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu berbahagia dengan menempuh jalan takwa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa itu bahagia? Ini tentu saja orang macam-macam mengartikan bahagia ya. Tapi bahagia itu kurang lebihnya adalah keadaan hati di mana seseorang merasa tenang dan nyaman, tidak ingin berpindah kepada rasa yang lain. Itu bahagia. Kalau orang lagi sakit dan dia tidak merasa nyaman, dia pasti akan bilang bahwa dia tidak bahagia. Orang lagi gak punya duit, terus dia ngerasa susah dengan dia gak punya duit, dia berharap kalau ada uang enak nih. Nah itu berarti dia tidak sedang bahagia. Kalau ada adik-adik jomblo yang suka baper ngelihat ada orang gandengan, bahkan tersinggung ketika ngelihat tulisan di belakang truk, tulisannya truk aja gandengan, kamu kapan? Dan dia berpikir kalau saya punya suami enak nih. Nah, itu artinya dia adalah orang yang tidak bahagia. Jadi yang namanya bahagia itu keadaan hati di mana seseorang merasa nyaman dengan keadaannya dan tidak berharap atau tidak menginginkan untuk pindah kepada keadaan yang lain. Saudaraku sekalian saya muliakan, nah yang ngerasain bahagia itu hati, bukan masalah di luar itu semuanya. Bahagia itu tidak terkait sama nominasi uang, nominal uang yang dimiliki seseorang. Bahagia itu tidak terkait sama wajah cantik seperti yang sering disampaikan orang. Maksudnya begini, ada banyak orang mengira bahwa bahagia itu letaknya ada pada nominal uang.
yang biasanya ngira ini adalah orang-orang yang nggak punya uang. Dia kira kalau duitnya banyak, dia bahagia. Tapi orang-orang yang punya uang banyak, mereka bilangnya ternyata bahagia tidak terkait dengan uang. Sama halnya dengan ada banyak orang ngira bahwa kalau saya cantik saya bahagia. Yang ngomong gitu biasanya nggak cantik. Dia pikir kalau saya cantik nih, suami saya nggak akan cari perempuan lain. Padahal survei membuktikan banyak suami-suami yang ketika mohon maaf menyelingkuhi istrinya, gitu ya, itu seringnya perempuan selingkuhannya itu tidak secantik istri sahnya. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa kebahagiaan itu memang tidak terkait sama wajah gitu kan. Karena yang cantik-cantik juga bilang gitu, ternyata wajah cantik bukanlah jaminan kebahagiaan. Banyak orang mengira kalau saya jadi orang terkenal, dimuliakan orang di mana-mana, saya akan jadi seorang yang bahagia. Survei membuktikan ada berapa banyak orang-orang terkenal yang kemudian menjadi pecandu obat-obat penenang. Orang kalau minum obat penenang tuh kenapa? Ya karena nggak tenang, kan begitu? Nah, nggak tenang itu keadaan di mana dia ingin berpindah kepada keadaan yang lain. Artinya adalah bahwa dia tidak bahagia. So, ibu sekalian yang saya muliakan, kembali kepada pembahasan kita nih. Artinya bahagia itu tidak terletak pada sesuatu hal yang di luar dirimu sendiri. Bahagia itu letaknya ada pada hati kita sendiri. Bahagia kita letaknya di hati kita. Nah, sekarang gimana nih caranya bikin hati jadi bahagia? Saudara sekalian saya muliakan, saya akan sampaikan kepadamu tips-tips bahagia. Jalan-jalan menuju kebahagiaan, bukan yang disampaikan orang-orang, akan tetapi yang disampaikan oleh pencipta semua orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang cara bahagia nih gimana sih ya Allah? Engkau yang menciptakan hati kami, Engkau yang paling tahu di mana sebenarnya alamat bahagia kami. Biar hati kami nih ya Allah selalu merasa bahagia, tak ingin berpindah kepada keadaan yang lain. Sedikit sekalian saya muliakan, nih ya, kayak sekarang duduk di sini nih. Yang duduk sekarang lihat saya misalnya gitu. Apakah kamu ingin berpindah kepada keadaan yang lain? Maksudnya gini, nyesel nih duduk di sini nih, coba pulang ke rumah enak nih. Begitu? Coba saya sekarang lagi ada di dapur. Ada yang begitu? Enggak. Itu menunjukkan bahwa dirimu saat ini sedang hatinya bahagia, tak ingin berpindah kepada keadaan yang lain. Buat yang mungkin sekarang nggak lihat saya karena ada di atas, kamu juga harus bisa merasa bahwa alhamdulillah saya hadir majelis pada hari ini
dan saya duduk di dalam masjid, sehingga bersama dengan saya duduk saya juga bisa bernilai i'tikaf. Nah, i'tikafnya pahalanya sangat banyak. Artinya bahwa semua dari kita masing-masing berkemungkinan untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Saudara sekalian, saya akan sampaikan beberapa hal yang menurut Allah, baik disampaikan Allah secara langsung dalam Al-Quran atau melewati lisan utusannya baginda Nabi besar Muhammad, menyampaikan tentang beberapa rumus-rumus hidup bahagia. Nomor 1, terutamanya rumus bahagia itu terdapat pada iman. Pada iman. Orang yang paling stres hidupnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Tuhannya. Udah tuh, itu ibarat handphone nggak ada sinyal. Teman-teman, secanggih apapun nggak bisa dipakai. Secanggih apapun tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. Iman ini adalah perkara nomor 1 untuk membuatmu berbahagia. Orang yang beriman adalah orang yang faham bahwasanya hidup tidak berada dalam kendalinya. Hidup ada yang ngatur, hidup ada pemutusnya, hidup ada yang mentakdirkannya. Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Yang telah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya Allah, apabila menghendaki sesuatu hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Saudara sekalian yang saya muliakan, orang yang beriman sudah mendapatkan tiket kebahagiaan. Itu kayak udah dikasih ruangan nih baratnya ya, udah dikasih kuncinya. Nih, silahkan. Tinggal masalahnya ada yang make, ada yang nggak make. Nah, ini yang saya berharap kamu yang hari ini mendengarkan ucapan-ucapan saya menjadi orang-orang yang memakai kunci kebahagiaan berupa keimanan ini untuk mulai kamu bergerak menujunya, mulai membukanya, hingga kamu bisa menjadi orang-orang yang berbahagia dengan keimananmu itu. Saya sering naik pesawat terbang karena kan jadwal banyak keluar kota tuh. Nah, keluar kota, keluar pulau naik apaan? Kalau naik kapal laut kan gak keburu waktunya. Jadi sekalian saya muliakan, gak mungkin mau ke Sumatera naik odong-odong. Naiklah pesawat terbang. Di dalam pesawat terbang saya suka liatin orang tidur. Asal naik adem gitu kan. Bahkan ada yang pesawat belum naik nih, dia udah tidur. Saya sendiri juga, saya sebenarnya bukan orang yang mudah tidur di kendaraan. Tapi kalau di pesawat rasanya kayak di ayun-ayun gitu. Jadinya mata berat banget, ngantuk. Teman-teman sekalian,
Kenapa orang bisa tidur naik pesawat terbang? Karena dia tahu di depan ada pilotnya. Tapi kalau misalnya nih ya, saya yakin aja, baru naik pesawat terus diumumin, mohon maaf di pesawat terbang di sini nih ada yang bisa nyetir pesawat terbang nggak? Karena pilotnya lagi pingsan. Itu pasti yang lagi tidur pada bangun semua. Betul nggak? Pasti itu semuanya kayak, oh, waduh, gimana nih? Panik teman-teman. Jadi kenapa orang bisa tidur di pesawat terbang? Karena dia tahu ada pilotnya. Orang tuh begitu tahu pesawat terbang ini ada pilotnya, orang merasa tenang, merasa bahagia, bisa tidur. Saudara sekalian saya muliakan, padahal kalau ditanyain pilotnya siapa? Tahu? Siapa di antara kita yang kalau mau naik pesawat terbang repot-repot nyari tahu siapa nama pilotnya? Gimana kondisi dia? Gimana kesehatan dia gitu, nggak ada. Kita udah merasa cukup tenang. Ini adalah maskapai yang cukup kredibel, misalnya ya, cukup akurat, cukup aman. Kemudian kita beli tiket pesawat terbang, naik di atas pesawat terbang, kita bisa tidur. Karena kita tahu di depan sana ada pilot yang akan mengendalikan pesawat. Saudara sekalian, jika naik pesawat terbang aja kamu merasa tenang karena tahu ada pilotnya, padahal kamu nggak kenal sama pilotnya, kenapa hidup kamu merasa nggak tenang? Padahal kamu tahu bahwa hidup ini ada Allah. Ada supirnya, ada pengendalinya, dan pengendalinya, saudaraku sekalian, tahu segala sesuatu. Bukan hanya itu, pengendalinya tahu yang terbaik untuk dirimu. Pengendalinya tahu persis siapa kamu dan apa yang kamu perlukan untuk hidupmu. Dan dia bahkan mengizinkanmu untuk mengenal dirinya. Dia bahkan mengizinkanmu untuk mengenal dirinya. Dia bahkan telah memperkenalkan dirinya kepadamu. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kata Allah, sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, tidak ada yang mengatur hidupmu selain aku, tidak ada yang memberikan kehidupan, kematian, sakit, kesembuhan kecuali aku, tidak ada yang memberi kepadamu, tidak ada yang menghalangkan kepadamu kecuali aku, kamu bahkan tidak dapat melangkah kecuali dengan izinku. Tidak ada daun jatuh dari pohonnya kecuali dengan izinku. Kamu aku perkenankan menghembuskan nafas. Kamu aku perkenankan untuk berjalan seluruh anggota tubuhmu ini dengan fungsinya masing-masing. Semuanya aku berikan kepadamu. Sebab kamu hambaku, aku adalah Tuhanmu. Tidak ada pengatur hidupmu kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka orang akan berkemungkinan hidup dengan jauh lebih tenang ketika dia beriman dan mempergunakan keimanannya untuk mengatur hatinya
Selalu ingat bahwa pengendali kehidupan, pengatur kehidupan hanya satu, namanya Allah. Tenang tuh. Maka istri-istri yang beriman faham bahwa rezeki itu bukan dari suaminya tapi dari Allah. Maka adik-adik jomblo tenang hatinya ketika dia faham bahwa jodoh dalam genggaman Allah. Maka ibu-ibu yang pada puja anak-anak perawan, anak-anak jomblo juga nggak khawatir, tenang hatinya karena faham bahwa jodoh anaknya ada di tangan Allah. Dek, pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Ini harus saya ulang-ulangi dimanapun. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodohmu, hanya membatasi pilihanmu terhadap jodoh. Nggak deketin seseorang sama jodoh. Jangankan pacaran, yang udah booking gedung, sebar undangan, batal, ada apa nggak ada? Ada kok gitu. Apatah lagi sekedar pacaran. Banyak banget pacaran 7 tahun, abis itu kawin, bukan sama dia. 7 tahun jagain jodohnya orang. Sesudah 7 tahun saya pacaran dengannya, akhirnya saya hadir juga di pelaminan sebagai tamu undangan. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Jadi dek, nggak usahlah pacaran. Pacaran hanya mendekatkanmu kepada dosa, dan dosa hanya akan mendekatkanmu kepada neraka. Naudzubillah. Berimanlah kepada Allah. Pakai keimananmu untuk menempuh jalur kebahagiaanmu. Pakai keimananmu untuk menempuh jalur bahagiamu, saudariku sekalian, dengan meyakini bahwasanya Allah lah pengendali kehidupan. Allah memang tidak akan selalu memberi apa yang kita inginkan, akan tetapi Allah selalu akan memberi kepada kita apa yang kita butuhkan. Maka tenangkan hatimu, tenangkan jiwamu. Tapi ustazah, saya belum datang-datang juga jodohnya, padahal saya udah minta sama Allah ustazah. Karena Allah tahu kamu sebenarnya belum perlu. Tapi saya udah pengen. Ya lain tuh urusannya. Kan saya bilang tadi, Allah tidak selalu akan memberi padamu apa yang kamu mau, tapi Allah akan memberi padamu apa yang kamu perlu. Saya menikah udah 21 tahun ini, dan saya belum ada keturunan, belum ada anak. Teman-teman saya sekalian, apakah karenanya saya tidak bahagia? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenapa saya tetap dapat berbahagia walaupun saya belum ada anak? Karena saya tahu Allah memberi kepada saya apa yang saya perlu, bukan apa yang saya mau. Gitu. Maka ketika doamu belum diijabah atau ketika doamu tidak diijabah Allah, kamu hanya perlu mengingatkan diri bahwa ternyata bukan di situ letak bahagiamu. Tenang aja dek,
Kalau mau nyari susahnya semua orang juga susah. Kamu ngerasa, ini saya susah nih karena saya belum punya suami. Kamu pikir yang udah punya suami gak susah? Orang lagi zaman sekolah, kalau saya udah kerja enak nih. Pas udah kerja, kalau saya udah nikah enak nih. Pas udah nikah, kalau saya udah punya anak enak nih. Udah punya anak, kalau anak udah gede-gede enak nih. Pas udah tua, dulu waktu zaman saya muda enak tuh kayaknya. Kapan kamu enaknya? Masya Allah. Kalau mau bicara susah, susah semua orang, gitu kan? Karena hidup memang tidak pernah ideal buat siapapun. Maka yang perlu kamu ingat untuk jadi jalan bahagiamu, kamu ingatkan hatimu bahwa hidup ini ada pengaturnya yang sudah menentukan. Siang ini nih perlunya segini, yang ini nih perlunya ini. Maka dia memberi sesuai dengan yang kamu perlukan. Ada yang ngatur, tenang aja. Maka yang perlu kamu lakukan di atas muka bumi ini adalah mulai kenakan sabuk pengaman. Tegakkan sandaran kursi, kan begitu ya. Kemudian bacalah doa Bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tenangkan hatimu dan mulailah terbang. Kan begitu. Mulailah jalani kehidupan dengan tenang, dengan bahagia. Tenang, sudah ada yang ngatur. Gitu. Jadi dalam keadaan apapun kamu perlu ingatkan dirimu dengan satu hal itu. Lagi ada yang sakit, wahai hati, tenang, tenang. Ada Allah yang maha menyembuhkan. Keadaan lagi sulit, gak punya uang, wahai hati, tenang, tenang. Bersama dengan kita ada Allah. Makasih. Bersama dengan kita ada Allah yang maha mengatur kehidupan kita. Kasih. Ini kan Allah memberi saya apa yang saya perlukan. Tanpa perlu saya ngomong sama siapa-siapa. Dari tadi nggak enak banget nih. Duduknya kurang sandaran. Doakan mudah-mudahan cepat sehat. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, maka kita hanya perlu tahu bahwa Allah akan selalu memberi kepada kita apa yang kita perlukan. Teruslah ingatkan diri dalam segala keadaan. Tenang wahai diri, ada Allah. Tenang wahai hati, ada Allah. Apapun saja kondisimu, selalulah ingatkan hati dengan hal tersebut. Nomor 1 dari kunci kebahagiaan adalah iman. Yang nomor 2, kunci kebahagiaan adalah zikrullah. Kunci kebahagiaan adalah ingat Allah. Dengan keimanan tadi, kamu hanya perlu untuk memakai kuncinya, mengingatkan hatimu tentang Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka senantiasa tenang bidzikrillah karena mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah yang didasari dengan keimanan, tatmainnul qulub, hatimu menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah yang didasari dengan keimanan yang tadi itu, maka hati akan menjadi tenang. Sehingga sekalian saya muliakan, hatimu tenang ketika kamu ingat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mau menjadi hati yang gelisah dengan lupa kepada Allah. Orang kalau lupa mulu sama Allah, nggak ada inget-ingetnya sama Allah, hatinya gelisah terus-terusan, nggak akan berada di titik nyaman di mana dia tidak menginginkan yang lainnya. Kalau teman-teman tanya, Ustazah, apa yang Ustazah inginkan? Kapan? Saat ini? Ya di sini sekarang. Apa yang sedang saya inginkan saat ini? Berbicara padamu. Apa yang sedang saya inginkan saat ini di sini adalah berbicara padamu. Berbicara padamu, mengingatkanmu tentang Allah. Adalah duduk di sini, pegang mic, mudah-mudahan micnya nggak mati-mati sampai selesai saya berbicara, kan begitu ya? Menyampaikan kepadamu tentang jalan hidup yang bahagia. Teman-teman, sungguh nggak terkait dengan harta. Saya banyak ketemu orang kaya yang hidupnya sengsara. Saya banyak jumpa orang kaya yang hidupnya menderita. Ustazah, doakan saya, kata seseorang. Kamu nggak kenal, nggak usah mikir-mikir. Ustazah, doakan saya. Dengan linangan air mata dia berkata, seseorang yang hartanya nggak berseri duitnya. Saudara sekalian, saya bilang, kenapa saya Ustazah tiap malam nggak bisa tidur? Saya Ustazah tiap malam liatin anak saya nangis. Ustazah, saya rasa saya tidak akan mendampingi masa-masa hidupnya. Saya bilang, kenapa? Kamu kena sakit yang membuat kamu akan segera meninggal dunia gitu, kata dokter misalnya. Enggak juga Ustazah, saya sebenarnya nggak kenapa-napa, saya sendiri juga nggak tahu kenapa. Ya Allah, ya Allah, ada begitu banyak orang-orang di atas muka bumi ini, saudara sekalian, punya harta melimpah ruah, hidup mereka belum tentu bahagia. Yang berilmu hidupnya nggak bahagia banyak. Artis misalnya gitu ya, penyanyi, orang terkenal misalnya, yang memutuskan untuk bunuh diri, bukan satu, bukan dua, teman-teman. Ada banyak di antara mereka yang seperti itu, yang kecanduan barang-barang terlarang karena merasa hidupnya sangat menderita. Ada banyak, saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang-orang cantik-cantik, kaya-kaya yang hidupnya merasa menderita. Ada banyak di antaranya, ada banyak. Jadi kalau kamu berpikir bahwa kalau aja saya kaya tuh saya nggak bakalan kayak gini nih, kalau aja saya cantik saya nggak bakalan kayak begini, kalau aja saya terkenal gitu, dimuliakan orang gitu, saya nggak akan kayak begini, kamu salah alamat. Salah alamat dalam kebahagiaan. Hatimu itu loh dek, hatimu itu loh bu, kak, nak, ada dalam genggaman Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan bahwasanya
hatimu akan aku jadikan tenang di saat hatimu mengingat aku. Allahnya bilang begitu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati merasa tenang, hati merasa bahagia. Siapa manusia yang hidupnya paling bahagia di atas muka bumi ini? Baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga dengan kebahagiaan hatinya, beliau mampu membahagiakan orang lain. Bukan satu, bukan dua, bahkan jutaan umatnya di dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, baginda kita Nabi besar Muhammad, manusia yang hidupnya paling bahagia dunia hingga akhirat. Karenanya Allah menyampaikan tentang beliau, katanya Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad ketika datang Tauban yang ingin bersama dengan Nabi Muhammad, Allah turunkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak Thauban ini nih, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, dia nih yang taat sama Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi Allah ketika menyebutkan tentang Nabi Muhammad dan orang-orang bahagia yang bersama dengan Nabi Muhammad, Allah menyebutkan bahasanya an'amallahu alaihim, orang-orang yang paling nikmat hidupnya, yang paling nikmat hidupnya, yang diberi kenikmatan sama Allah paling banyak. Siapa mereka? Minan nabiyyin, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Jadi Allah mensifati Nabi Muhammad dengan an'amallahu alaihim, orang yang dikasih kebahagiaan paling banyak, orang yang paling nikmat hidupnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka kalau kamu tanya siapa orang yang hidupnya paling bahagia, baginda kita Nabi besar Muhammad. Siapa orang yang dikasih nikmat sama Allah paling banyak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahukah kamu, Nabi Muhammad bahkan mengganjal perutnya dengan batu karena lapar? Tahukah kamu, Nabi Muhammad tidur di atas pelepah kurma hingga berbekas badan beliau, garis-garisnya pelepah kurma membekas di tubuh mulia beliau? Tahukah kamu, Nabi Muhammad alaihi salam, manusia paling bahagia ini makan dan tidak ada lauknya, roti keras nggak ada lauknya, minta lauk sama istrinya, istrinya bilang kita sedang punya tidak sedang punya apa-apa Rasulullah kecuali cuka. Nabi Muhammad bilang, hati, kemarikanlah kalau begitu. Nabi pun mulai mencocol roti keras beliau dengan cuka. Saudara sekalian, Nabi Muhammad memakannya. Kayak apa tuh rasanya? Gimana wajah beliau ketika memakan makanan tersebut? Nabi Muhammad memakannya dengan tersenyum bahagia. Sampai sesudah makan, istrinya bertanya, bagaimana rasanya wahai Rasul? Karena rupanya istrinya aja gak pernah nyoba. Nabi Muhammad menjawab, ni'mal idamul khal, saya baru tahu ternyata lauk paling enak adalah cuka. Kenapa begitu wahai Rasul? Karena Nabi Muhammad mengingat Allah dalam setiap waktunya, faham bahwa rezeki ini dari Allah.
Maka Allah pun menjadikan hati Nabi Muhammad lapang. Allah pun menjadikan hati Nabi Muhammad tenang. Allah pun menjadikan hati Nabi Muhammad bahagia bidzikrillah, dengan beliau senantiasa mengingat Allah. Istri yang selalu mengingat Allah bahagia, siapapun suaminya. Dia lihat suaminya senyum. Suaminya nanya, kamu senyum-senyum kenapa? Seneng jadi istri abah. Saudara sekalian, siapapun aja suaminya, istri yang bahagia akan bahagia dan akan membahagiakan orang di sekelilingnya. Kenapa gitu? Karena dia ketika melihat suaminya, yang dia lihat bukan saldo rekeningnya, yang dia lihat bukan seberapa tebal dompetnya, yang dia lihat bukan seberapa banyak laki-laki tersebut bisa transfer kepadanya. Akan tetapi saat dia melihat suaminya, dia mengingat Allah. Inilah laki-laki yang Allah jadikan surgaku berada dalam tangannya. Inilah laki-laki yang Allah jadikan kunci surgaku ada dalam tangannya. Maka dia pun bergegas menuju surganya dengan mendekati yang pegang kunci surga. Gitu. Maka kalau suaminya lagi nyenengin, lagi gampang dihadapin, alhamdulillah, surga emang adem, surga emang enak nih, pantes aja nih surga. Kalau suaminya lagi menyebalkan, saya percaya dia pemegang kunci surga, karena surga memang berat. Masuk surga tuh dikirain ringan aja, berat. Makanya hadiahnya surga. Kalau ringan jalaninya, hadiahnya paling kipas angin atau Indomie sekerdus. Karena berat jalaninnya, makanya hadiahnya surga. Tapi hatinya bahagia dalam segala keadaan apapun, karena dia melihat suaminya, dia ingat sama Allah. Dia lihat anak-anaknya, dia ingat Allah. Inilah anakku. Seseorang yang kalau saya meninggal dunia nanti, semua perbuatannya, kebaikannya mengalir ke dalam kuburku. Saya akan berbuat baik padanya, mendidiknya, menyayanginya, sehingga ketika saya meninggal dunia nanti, dia tidak keberatan untuk selalu mengirimkan pahala-pahala kebaikannya ke dalam alam kuburku, dan tidak berniat untuk mengirimkan dosa-dosanya kepadaku. Gitu. Maka dia pun jagain anak-anaknya, disayangin anak-anaknya, sebab dia tahu nilai anaknya tersebut di mata Allah untuk dirinya, kelanjutan dari kehidupannya. Ketika kamu meninggal dunia nanti, anakmu berbuat kebaikan, pahalanya mengalir kepadamu. Anaknya berbuat dosa, dosanya pun mengalir padamu. Jika kamu sewaktu hidup di dunia ikut serta dalam menjerumuskannya ke dalam dosa tersebut. Ustazah, nggak ada lah orang tua nggak sayang sama anak menjerumuskannya dalam dosa. Siapa bilang? Nak, jangan pakai jilbab nak, kelihatan lebih tua. Tar aja nak. Kan mama pakai jilbab ya, mama pakai jilbab udah rambut mama udah setengahnya putih.
Kamu kan masih bagus rambutnya, badan kamu masih bagus. Nanti kalau kamu pakai jilbab nih kelihatan lebih tua, nantinya nggak ada laki-laki yang mau sama kamu. Ada yang begitu? Ada di sini yang begitu? Yang cantik dong, biar kamu itu bisa dapetin laki-laki yang kaya-kaya gitu loh. Ada yang jualan anaknya kayak begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih ibu-ibu nih yang tidak paham bahwasanya anak kelanjutan perbuatanmu, Bu. Kelanjutan perbuatanmu nantinya. Kamu baru mama anggap anak yang berbakti kalau kamu udah bisa bikinin rumah buat mama ya. Di kota, mama udah bosan tinggal di kampung. Ini orang tua pepreman yang modelan begini nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau anak-anak kemudian menjadi orang yang untuk mendapatkan harta menghalalkan segala cara, hingga kalau kamu meninggal dunia nanti hanya akan ada dosa-dosa yang terus mengalir ke dalam alam kuburmu sudah kamu meninggal dunia nanti. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka istri yang bahagia akan mengingat Allah dalam hubungannya dengan suaminya, dalam dia bersikap kepada suaminya. Ibu yang bahagia akan selalu mengingat Allah terhadap hubungannya dengan anak-anaknya. Anak yang bahagia akan selalu melihat Allah, mengingat Allah dalam hubungannya dengan orang tuanya. Dia nggak berani ngomong kasar kepada orang tuanya. Kenapa? Sebab Allah meletakkan keridhaan Allah ada pada ridhonya orang tua, dan Allah meletakkan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Dia melihat Allah pada diri orang tuanya, pada diri orang tuanya. Tapi orang tua saya nggak soleh, Ustazah, Dek, Kak. Kita nggak pernah bisa milih dari orang tua semacam apa kita lahir di atas muka bumi ini. Kita nggak pernah bisa milih dari orang tua macam apa kita keluar ke atas muka bumi ini. Akan tetapi kamu bisa milih perlakuan macam apa yang akan kamu perlakukan kepada orang tuamu itu. Sebab hubungan anak dengan orang tua adalah apa yang sudah Allah tetapkan untuk menjadi jalan kehidupanmu. Untukmu yang punya orang tua yang soleh, punya ibu yang soleha, punya bapak yang soleh, berbahagialah. Mudah bagimu untuk menjadi anak yang berbakti kepadanya. Tapi untukmu yang punya orang tua yang kurang soleh, yang punya orang tua yang bahkan tidak bertanggung jawab pada anaknya, misalnya bapakmu meninggalkanmu, ibumu juga begitu kepadamu, menuntut banyak hal kepadamu, misalnya dari urusan-urusan dunia. Dek, yang sabar, lihat Allah. Allah lah yang sudah menentukan itu semua. Dan ketika kamu menjalaninya dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, kamu terus berbuat baik kepada orang tuamu meskipun mereka tidak berbuat begitu, maka pahala yang sangat besar bagimu. Kamu mungkin untuk menjadi seseorang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala karena baktimu kepada orang tuamu itu.
tenang. Semua jalan hidup ini seperti film yang sudah ditentukan oleh sang sutradara untuk kamu jalani. Kamu hanya perlu menjalaninya dengan cara yang terbaik. Tetaplah tersambung dengan Allah. Tetaplah mengingat Allah. Tetaplah faham bahwa pengatur kehidupan dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, Dek. Kalau kamu tetap berbakti kepada orang tua, meskipun orang tuamu tidak saleh, tidak saleha, meskipun orang tuamu sangat menguji kesabaranmu untuk itu, tenang. Allah janjikan untukmu, Allah akan membalasnya lewat perlakuan dan bakti anak-anakmu padamu nantinya. Allah akan berikan untukmu anak-anak yang berbakti kepadamu. Sebaliknya, kalau kamu lupa bahwa orang tuamu adalah yang Allah telah tentukan untukmu, sehingga kamu balas keburukan orang tuamu dengan perlakuan durhakamu kepada mereka, kamu berkata kasar kepada mereka, kamu menyakiti mereka, kamu tidak memperdulikan mereka, kamu berbuat jahat pada mereka, tunggulah tahun 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, kamu akan mendapati buruknya perlakuan anak-anakmu padamu. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kata Nabi Muhammad, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Dulu Baba Maryam pernah bercerita, ada seorang ayah diseret sama anaknya turun dari tangga rumah, dari atas tangga tuh diseret sama anaknya. Bapak nih memang dasar Pak ya, saya sakit hati sama bapak nih, bapak tahu rasa nih diseret sama anaknya. Anaknya besar gitu ya, badannya bapaknya udah ringkih, udah lemah gitu tubuhnya, diseret sama anaknya terus sampai ke bawah. Begitu sampai di bawah, bapaknya bilang, "Nak, tanggung, seret bapak sampai ke tiang situ loh." Seretnya cuma sampai bawah. Bapaknya bilang, "Nanggung nak, sekalian sampai tiang situ." "Kenapa gitu Pak?" Kata si bapak, "Karena saya ingat dulu saya pernah menyeret bapak saya sampai ke tiang situ. Hanya akan mendapatkan balasan." Maka saudaraku sekalian, ingat Allah dalam perlakuanmu kepada Allah pun dalam perlakuanmu kepada sesama hamba-hambanya Allah. Ingat Allah dalam sholatmu, ingat Allah dalam sedekahmu, ingat Allah dalam hadirmu di majelis-majelis ilmu. Ingat Allah kamu ngadain pengajian, ingat Allah, jangan nyari yang lain-lain, nyari Allah aja udah. Jangan nyari biar saya populer, saya sumbangkan nih biar nama saya keangkat di masyarakat. Jangan, percuma, semuanya hanya akan sia-sia kalau tujuanmu bukan karena Dia. Allah aja. Ingat Allah dalam perlakuanmu kepada siapapun, dengan itu hatimu akan bahagia. Bahagia terus. Saat lagi orang berbuat baik, bahagia. Saat orang lagi berbuat jelek, bahagia juga. Kenapa? Allah semua yang menetapkan, Allah semua yang menentukan. Ketika ada orang yang sedang menghujat,
Alhamdulillah. Ya Allah, dihujatnya di dunia aja ya Allah, di akhirat jangan. Ketika ada orang yang berbuat jahat, ya Allah, saya emang juga sih kadang-kadang berbuat jahat sama orang. Ini kayaknya balasan saya atas keburukan saya di masa lalu. Ya Allah, dibalasnya di dunia aja ya Allah, di akhirat jangan. Senang. Orang yang hidupnya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala senang, bahagia. Dia nggak mudah tersinggung karena faham tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Dia faham itu, maka dia jalankan kehidupannya. Yang ketiganya nih, jalan bahagia ada pada jalan takwa. Iman nomor 1, zikrullah nomor 2, jalan takwa nomor 3-nya. Apa itu? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jalan taat kepada semua yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa, meski semanis apapun kelihatannya, hanya akan membuat hatimu gelisah. Makanya Nabi ketika menyebutkan definisi dosa, udah gak ada deh yang lebih benar daripada Nabi Muhammad alaihissalam. Manusia gak ada yang lebih benar daripada Nabi Muhammad. Saya bisa percaya bisa enggak omongan orang lain, akan tetapi omongan Nabi Muhammad saya akan mempercayainya sepenuh hati saya, sebab semua ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ketika mendefinisikan dosa, nih saudara sekalian, Nabi ketika mendefinisikan dosa, Nabi Muhammad bilang al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu, sesuatu yang terasa gatal di hatimu, sesuatu yang hanya bikin hatimu galau, sesuatu yang bikin rasa hatimu gak enak, gak nyaman. Dosa adalah ketidaknyamanan di hati dan sesuatu yang kamu gak suka kalau orang lain tahu. Itu dosa. Itu dosa. Jadi sekalian yang saya muliakan, jadi kalau kamu mau tahu Ustazah ngomelin anak dosa apa enggak, liatin aja. Kamu kalau abis ngomel sama anak, terus kamu lihat anakmu pas lagi tidur, nyesel enggak? Gatel enggak hati kamu? Gelisah enggak hati kamu? Itulah yang kata Nabi Muhammad, dosa tuh ya itu dia tuh. Sesuatu yang menggelisahkan hati, bikin gak nyaman hati, bikin gak enak hati. Serius sekalian, kamu habis bohong, gelisah gak hati kamu? Nyaman gak hati kamu? Gak nyaman. Kayak aduh gimana nih ya, wa karihta an yattali alaihin nas, dan kamu gak mau kalau sampai orang tahu kebohonganmu. Kamu gak mau kalau sampai orang tahu bahwa kamu marah-marahin anakmu. Nah tuh, begitu kamu gak suka ada orang lain lihat, begitu kamu gak suka ada orang lain tahu, itulah yang namanya dosa. Kamu bangun di waktu malam baca Quran, kalau sampai ada yang tahu, seneng apa susah? Seneng. Buktinya orang kagak ada yang tahu aja kamu suka cerita-cerita. Pagi-pagi kelihatan ngantuk banget. Tanyain sama suaminya, kamu kok lemes banget sih? 11 rakaat bang semalam. Abang tidur aja, saya bangunin juga. Nggak ada yang tanya. Seneng kamu kalau ada orang lain tahu gitu kan. Kenapa? Bukan dosa.
Kalau dosa kamu nggak senang. Kamu nggak senang orang lain tahu. Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi definisinya dosa tuh sesuatu yang bikin hati nggak bahagia. Maka jangan pernah berpikir bahwa dosa membahagiakanmu. Enggak. Jadi dek, jangan kamu pikir orang pacaran tuh bahagia. Enggak banget. Bahagia sih dikit, susahnya banyak. Coba aja tuh lihat orang pacaran, seneng semenit, 2 menit, 3 menit gitu kan. Abisnya itu pacaran aja isinya beranteman mulu loh. Betul apa enggak? Gitu kan. Kamu tuh kenapa sih? Saya WhatsAppin nggak kamu balas. Ya kan kamu WhatsApp jam, saya balas kan. Tapi kamu balasnya jam, saya WhatsAppnya dari jam 10 pas. Kamu balasnya jam 10:05. Ampun. Dosa bikin orang tuh jadi PA. Orang kalau lagi jatuh cinta tuh teman-teman, jatuh cinta sama orang ya, jatuh cinta sama manusia, biasa gitu. Itu emang suka rada PA. Ya Allah. Jadi bahagia ada pada jalan taat. Semakin orang tenggelam dalam jalan taat kepada Allah, dia patuh aja apapun yang diperintahkan. Sholatnya benar, zikirnya iya, selalu ingat Allah, gitu kan ya. Sholawatannya iya juga gitu. Jalan taat dijalanin, semakin hatinya bahagia teman-teman. Dia sama suaminya hormat, dia sama anaknya sayang, dia sama orang tuanya sayang, dia sama saudara-saudaranya sayang, hatinya semakin bahagia. Hablum minallah benar, hablum minan nas benar, orang bahagia. Saudaraku sekalian, semakin tenggelam dalam dosa, semakin gelisah hatinya. Percaya saya. Saya pernah bikin satu tulisan, satu tulisan atau satu pembahasan gitu. Bahwa orang tuh kalau lagi tenggelam dalam dosa, dugem, misalnya malam-malam tuh, dunia gemerlap, ya kan ya? Dia mabok, dia inian sama temen-temennya tuh, dia jejingkrakan di diskotik, joget-joget segala macem tuh. Dia ngerasanya gitu kayak lagi bahagia gitu kan. Waduh, sampai dia pulang. Malam-malam tuh dia pulang, seringnya berbaring di atas lantainya yang dingin. Padahal dia punya tempat tidur nyaman, padahal dia punya tempat yang enak. Dia baru ingat kalau dia lapar, tapi dia nggak bisa bergerak gitu, kayak lemes banget. Dia pusing, dia mual, dia ngerasa kotor badannya, dia sedih, dia gelisah. Dia pikir tuh, udahlah besok juga saya ketemu sama teman-teman saya, ntar saya seneng lagi. Kenapa hidup saya hampa seperti ini ya? Saya pengen berhenti, tapi saya nggak bisa berhenti. Mengalir air matanya. Dia merasa begitu menderita, dia ngerasa gitu susah gitu. Tapi dia nggak ngerti, susahnya hidupnya tuh karena apa? Enak hidup begitu? Enggak. Sehingga sekalian, ada seorang kakak datang sama saya dengan linangan air mata. Ustazah, doain adik saya, Ustazah.
adik saya ustazah tenggelam dalam dosa-dosa ustazah. Saya udah lama nggak ketemu sama dia. Dia kabur dari keluarga, sudah orang tua kami meninggal. Dia bilang satu hari saya dapatin saudara saya ini ustazah, ada fotonya lagi pakai pakaian renang, pegang botol minuman keras. Cantik teman-teman, sangat cantik. Bodinya udah kayak, iya, itulah ya, body goal kata orang sekarang. Sungguh sekalian saya muliakan, saya bilang ya udah gini aja, saya bantu doa. Nanti kalau sampai satu hari nanti kamu ketemu lagi sama dia, saya cuma pesan sama kamu satu hal aja, jangan dimarahin dan disayangin. Kalau kamu mau nanya nggak usah nanya. Kalau kamu mau nyuruh dia, nggak usah nyuruh dia untuk nutup aurat atau sholat atau apa gitu. Saya bilang nanti kalau kamu ketemu dia, kalau kamu mau nyuruh dia, suruhlah buat makan. Tanyain aja, udah makan dek gitu. Yuk, kamu pengen makan ini nggak? Apa sih yang kamu lagi pengen makan? Kamu sayangin aja. Saya bilang sayangin, bahagiain hatinya. Kenapa gitu ustazah? Karena dia sudah cukup menderita. Beberapa tahun kemudian teman saya ini cerita, dia bilang ustazah, adik saya udah ketemu. Ustazah mau tahu ketemunya? Jadi ada teman saya, teman adik saya, dia bilang kenal sama keluarga kami. Satu waktu telepon sama abang, dia bilang kasih tahu lokasinya, selamatin adiknya. Abang saya pergi ustazah ke sebuah bekas hotel yang sudah nggak kepake. Isinya itu tempat yang sudah sangat tidak terawat, kelihatannya banyak jangkis, banyak pecandu-pecandu itu pada narkobaan di situ gitu. Dibilang bau campur antara bau pesing, bau mohon maaf, bau muntah, bau kotoran manusia, ya, campur sama bau minuman keras, campur sama bau asap-asapnya barang-barang haram, bau rokok, bau segala macam tuh. Ustazah masuknya udah bikin mual. Dia bilang abang saya datang ke sana udah dikasih lihat, udah dikasih tahu nomor bekas nomor kamar sekian gitu. Dia bilang abang saya begitu buka kelihatan adik saya ustazah dalam keadaan udah overdosis dengan busa-busa keluar dari mulutnya gitu. Dia bilang dan dalam keadaan tanpa selembar benang pun. Dosa hanya akan membuat seseorang semakin sengsara, sebab jalan bahagia ada pada taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawa tuh adeknya, dia buka bajunya, ditutupin aurat adeknya sebisanya, kan laki-laki ya, buka baju atas tuh kan masih ada kaos dalam gitu, dia tutupin tuh aurat adeknya, dia bawa tuh, dibawa pergi ke rumah sakit. Aduh, sengsara. Ini adik-adik saya kasih tahu, adik-adik para gadis-gadis, para jomblo-jomblo belia-belia nih ya, di umur-umur 19, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun gitu. Kamu tuh pikir bahwa saya kalau ada yang sayangin saya, laki-laki gitu kan, sayang sama saya, cinta sama saya, mau berbuat, maksudnya mau menikahi saya gitu. Apalagi kalau dia udah kerja, dia udah mapan gitu, kayaknya enak dah. Kamu pun kemudian
berjumpa dengan laki-laki yang hatimu terpaut dengannya, dia pun terpaut denganmu. Kalian mulai dari yang asalnya ketemuan, lama-lama pegangan tangan, lama-lama cari semak-semak. Ya Allah, ya Allah, cari kebun raya sini nih ya. Ya Allah, kamu nggak tahu setan tuh dek ngelabuinnya luar biasa. Kamu merasanya kayak lagi bahagia gitu hati kamu. 1 jam tak bertemu serasa setahun lamanya. Kamu ketika berjumpa dengan dia rasanya berbunga-bunga gitu. Apalagi dia bilang bahwa dia nggak pernah secinta itu sama seorang perempuan. Dan kamu pun juga merasa begitu. Aku nggak sanggup hidup tanpa kamu. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, adik-adik nih dengerin saya. Maka kemudian setan pun mengelabui kalian berdua sampai haram zina pun kalian kerjakan. Sekali, 2 kali, sampai kemudian satu hari kamu merasakan ada sesuatu yang hidup di dalam perutmu itu. Dek, bahagia macam apa yang kamu mau cari dengan jalan perbuatan dosa? Itu hanya akan membuatmu sudah berada di neraka sebelum neraka nantinya jika kamu tidak bertaubat darinya. Pun pula kalau sampai kehamilan terjadi padamu, adakah kamu mau belum aja anakmu akan lahir dalam keadaan tidak halal? Dan kamu mau tahu, anak yang gak halal itu dek, walaupun kamu menikah dengan laki-laki yang menghamilimu, itu dia sama bapaknya tidak terhubung. Bapaknya tersebut tidak sah untuk menjadi wali nikahnya. Bapaknya itu dia tidak saling memberi warisan ketika meninggal dunia, gak ada hak waris. Adikku sayang, pikirkan jauh-jauh. Belum lagi yang kamu kira bahagia itu tidak bahagia. Yang ada adalah kegelisahan demi kegelisahan. Dek, orang hamil itu halal aja berat, gimana haram coba? Orang melahirkan itu dengan setengah nyawa, melahirkan yang halal diridhoi aja berat, separuh nyawa, perjuangan seorang ibu. Mau kamu melahirkan seorang anak yang bahkan ianya terhukum sebagai anak yang tidak halal? Meskipun semua anak suci, yang najis, yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Pikirkan panjang-panjang dek, beberapa menit itu bisa berbahaya padamu. 9 bulan untuk kemudian seumur hidup anak tersebut, bahkan seumur hidupmu, bahkan bisa jadi bukan hanya seumur hidupmu di dunia, akan tetapi seumur hidupmu di akhirat. Kamu bisa kehilangan tiket keselamatan, kamu bisa kehilangan tiket surga, kamu bisa kehilangan tiket kebersamaan dengan Nabi Muhammad hanya karena beberapa menit dosa zina yang kamu lakukan. Adik-adikku sayang, berpikirlah panjang, berpikirlah panjang. Bukan di sana letak bahagiamu. Itu hanyalah jalan kesengsaraan dan penderitaanmu dunia sebelum kelak di akhirat nanti.
Tidak ada jalan bahagia selain dengan taat kepada perintah Allah. Jalan dosa hanya mendekatkanmu kepada petaka demi petaka. Jalan dosa hanya akan mendekatkanmu kepada derita demi derita. Jangan percaya, jangan percaya sama bisik rayu setan, jangan percaya sama apa yang disampaikan oleh orang-orang di luaran sana tentang manisnya cinta semalam, tentang indahnya kekasih gelapku. Percaya aja sama saya, sebab saya menyampaikan sesuatu yang datang dari Allah. Saya menyampaikan sesuatu yang telah disampaikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya dapati dari guru-guru orang-orang mulia yang telah menunjukkan kepada kita jalan cara hidup bahagia. Bahagiamu ada pada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritakan tentang bahagia, adik-adik saudaraku sekalian. Kalau kamu bertanya, Ustazah, kapan Ustazah merasa paling bahagia? Saya bahagia, tapi kapan Ustazah paling bahagia? Saya sampaikan padamu. Kebahagiaan paling bahagia dalam hidup saya adalah ketika saya berlari-lari menginjak karpet yang sangat empuk. Saya berlari-lari menuju makamnya. Ketika pintu itu dibuka, haru puncah dalam dada saya. Ketika sambil berlari-lari hati saya berdegup kencang. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Mustafa, Assalamualaikum ya Mujtabah, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ketika pintunya dibuka dan mata saya berhadapan dengan makamnya, yang saya tahu meski secara jasad beliau sudah tak lagi ada di atas muka bumi sejak 1400 tahun yang silam, akan tetapi beliau senantiasa bersama dalam hati saya. Saat tiap hari saya menceritakan tentang kehidupannya, saat tiap hari saya menceritakan tentang kalam-kalam hadis-hadisnya, tentang setiap hari saya akan berdiri bersama dengan, nyaris tiap hari saya akan berdiri bersama dengan puluhan, ratusan, ribuan muslimah, dan kita akan sama-sama bersama berkata, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun
salawatullah. Itu bahagia. Itu bahagia, sebahagia-bahagianya. Saya berani berkata bahwa itu adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidup saya. Saudaraku sekalian, untuk saya bisa berharap kebahagiaan ini pula lah yang semoga berlipat-lipat saya rasakan ketika datang di padang mahsyar, jika Allah bukakan pintu untuk saya kembali bisa berlari menjumpainya. Itu bahagia. Jangan percaya bahagia yang selain daripada jalan cinta, jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan percaya sama bahagia jika membuatmu harus mengerjakan dosa. Tidak ada bahagia dalam jalan dosa. Bahagia ada pada jalan taat, dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahagia itu ada pada sujud di waktu malam. Ketika sudah sujud, dengan linangan air mata kamu memanggil-manggil nama Allah. Ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu. Betapa sepanjang hidupmu kamu banyak berpaling darinya, akan tetapi Dia tak henti-hentinya memberikan kenikmatan padamu. Kamu ingat betapa seringnya kamu berbuat dosa padanya, betapa seringnya matamu kamu gunakan untuk sesuatu hal yang tidak Dia ridhoi, akan tetapi Dia masih mengizinkanmu untuk berjumpa dengan orang soleh-solehah di atas muka bumi ini. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kamu tetap dapat melihat keindahan dunia, meskipun matamu berulang-ulang kamu gunakan untuk perbuatan-perbuatan dosa. Kamu mengingat, ya Allah, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, Engkau datang padaku dengan bertubi-tubi karunia, dengan bergunung-gunung kenikmatan, dengan kesenangan-kesenangan, dengan rejeki-rejeki yang tak terhitung jumlahnya, dengan kesehatan, dengan anugerah-anugerah yang beraneka rupa. Engkau masih mengizinkanku, ya Allah, hadir di majelis-majelis, berjumpa dengan orang-orang baik, padahal diriku berlumuran dengan dosa-dosa. Faghfirli, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Aku tahu tak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Itu bahagia ketika air matamu mengalir deras dengan rasa syukur padanya. Itu
bahagia. Ketika air matamu mengalir karena malu kepada Allah, betapa meskipun dosa-dosa telah kamu lakukan, akan tetapi Allah masih terus-terusan membersamaimu dalam kehidupan. Itu bahagia. Ketika lisanmu diizinkan menyebut-nyebut namanya, padahal lisanmu belepotan dengan dosa. Itu bahagia. Ketika kakimu yang meski telah panjang jalannya kepada sesuatu hal yang tidak dia ridhai, masih diizinkannya untuk bersimpuh di majelis mengingat-ingat dia, masih diizinkannya matamu untuk saling berjumpa dengan orang-orang yang beriman dengannya. Itu bahagia. Ketika tanganmu masih diizinkan Allah untuk bersalaman dengan ibumu, masih diizinkan Allah untuk mencium tangan ayahmu. Itu bahagia. Ketika tanganmu masih Allah perkenankan untuk mencium tangan suamimu, kamu memandangnya dengan kasih sayang dan dia pun memandangmu dengan kasih sayang. Itu bahagia. Ketika anakmu mencium tanganmu dan dia berkata, "Mama, doakan saya ya, Ma." Itu bahagia. Bahagia ada dalam jalan taatmu kepada Allah. Bahagia ada dalam saat kamu melewati kehidupan dengan penuh ketakwaan. Saudaraku sekalian, bahagia ada pada keimanan, bahagia ada pada zikrullah, bahagia ada pada jalan takwa, yang terakhir bahagia ada pada jalan cinta. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahagia ada dalam jalan cinta kepada yang semestinya kamu cinta. Hatimu tuh bahagia kalau udah bener rutenya, jalan takwanya kamu jalani, hatimu penuh cinta kepada Allah, hatimu penuh cinta kepada Rasulullah, hatimu penuh cinta kepada orang-orang yang semestinya kamu cinta, yang dapat menyelamatkan hidupmu dari dunia hingga akhirat nanti. Para kekasih-kekasih Allah, orang-orang tercinta di sisi Allah, mereka punya syafaat untuk bisa menyelamatkan ketika nanti sampai kamu di akhirat dalam keadaan yang berbahaya. Ada tangan-tangan yang dapat mengangkatmu dari sana. Para kekasih-kekasih Allah, cintai Sayyidah Fatimah Zahra, putri baginda kita Nabi besar Muhammad. Cintai Sayyidah Khadijatul Kubra, perempuan paling berjasa dalam ajaran agama Islam. Cintai Sayyidah Aisyatur Ridha, ustazah pertama, pendakwah pertama dalam Islam, Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah. Cintai para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, wabil khusus al-hurafa'ur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Cintai para keluarga Nabi besar Muhammad sebagai jalan cintamu untuk mencari cintanya Nabi besar Muhammad. Seperti yang beliau sampaikan, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai Allah karena telah menganugerahkan kepada kalian berbagai kenikmatan. Cintai aku karena cinta kalian kepada Allah. Cintailah keluargaku karena cinta kalian kepadaku.
cintai keluarga Nabi, cintai para habaib, cintai para syaraif sebagai salah satu jalanmu menuju cintanya Nabi Muhammad, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Cintai para ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad. Al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Cintai guru-gurumu yang dapat membimbingmu menuju jalan Allah, yang dapat memberitahumu jalan menuju surga. Cintai mereka, berkhidmatlah kepada mereka, doakan mereka. Berusahalah untuk melakukan sesuatu hal yang membuat mereka juga cinta padamu. Cintailah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada seperti yang sudah saya sampaikan, cintai suamimu. Cintai suamimu. Jangan cintai suami orang. Cintai orang tuamu, cintai anak-anakmu, cintai saudara-saudarimu. Itu jalanmu menuju kebahagiaan. Teman-teman saudaraku sekalian, orang yang gak sayang sama saudaranya, hidupnya gak bakal bahagia. Lihatin aja deh, hidupnya tambah susah. Tuh yang suka rebutan warisan sama saudaranya, hidupnya susah, hidupnya gelisah. Walaupun kelihatannya hartanya banyak, teman-teman, itu di dalamnya penuh dengan kehampaan, penuh dengan kepalsuan. Orang yang gak sayang sama saudaranya tuh, liatin aja tuh, gak bakalan seneng hidupnya. Jadi saran saya, kalau kamu punya saudara ngerebutin harta warisan kamu, kasihin. Kenapa gitu Ustazah? Karena uang masih bisa kamu cari di tempat yang lain. Tapi saudara, mau gimana ceritanya pindah kakak? Saya nggak apa-apa kehilangan uang, saya nggak mau kehilangan saudara. Jadi kalau ada saudara ngerebutin harta warisan kita, kasihin sama dia, nggak apa-apa, kasihin. Oh Ustazah mah karena Ustazah duitnya banyak. Bukan masalah itu teman-teman, tapi yang namanya uang tuh bisa kamu cari di tempat yang lain. Betul? Apalagi ini saya kasih tahu nih, Allah tuh kalau lihat kamu melepaskan dunia, kamu melepaskan dunia yang direbutkan sama yang lain-lain, Allah akan gantikan untukmu dunia yang jauh lebih menyenangkan bagimu. Percaya saya, percaya saya. Nggak usah susah-susah ngelepasin dunia kamu. Jadi kalau kamu nih hadir di satu majelis, berkatan kamu direbutin sama orang lain, kasihin. Betul? Nggak jadi barokah, Bu, Kak, Dek. Kalau dipengenin sama orang lain tuh nggak jadi berkah. Kasihin aja sama yang lain udah. Oh saya nggak kebagian dong Ustazah. Nggak apa-apa, nggak kebagian. Noh di luaran sana noh banyak restoran Padang. Betul? Makanan bisa dicari, minum bisa dicari, iya kan ya? Tapi rahmatnya Allah, kasih sayang Allah susah nyarinya kalau kamu kelewat. Kalau kamu nih kelewat rahmatnya Allah, susah nyarinya. Nah rahmatnya Allah tuh didapat buat siapa? Buat yang paling banyak rahmatnya sama yang lain, buat yang paling banyak kasih sayangnya kepada hamba-hambanya Allah. Ada kamu lihat orang gak kebagian, nih Bu buat ibu aja, kan begitu tuh, nih buat kamu aja. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu kasihan sama dia, kamu rahmati dia, kamu sayangi dia, Allah kasih sayangnya kepadamu gak main-main. Allah sayang sama hamba-hambanya yang punya kasih sayang paling besar kepada sesamanya.
semakin kamu nggak tegaan sama orang lain, Allah akan semakin nggak tega sama kamu. Tapi semakin kamu berusaha menguasai, berusaha mendapatkan, semakin kamu tega sama orang lain, bahkan yang haram-haram aja kamu kerjakan, Allah pun semakin tega kepadamu. Makanya sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, man lam yubali min ayyi babin dakhala alaihi rizq lam yubalillah min ayyi wadin min audiyati jahannam alaka. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, siapa yang tidak peduli dari pintu mana rezeki masuk kepadanya, bahkan dari yang haram-haram sekalipun dia nggak peduli, maka Allah pun tidak peduli di lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Siapa yang tidak peduli dari pintu haram masuk kepadanya rezeki, Allah pun tidak peduli dari lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Kalau kamu nggak peduli, rebut-rebutan nama yang haram-haram, maka Allah pun akan menghancurkanmu di akhirat, dan Allah akan DP-in kehancuranmu di akhirat nanti dengan ketidakbahagiaanmu di dunia ini. Lihatin aja tuh, kalau kamu buka TV teman-teman, itu cerita tentang kisah orang yang dihancurkan Allah dengan keharaman-keharamannya, penuh semuanya tuh. Buka aja TV, orang korupsi dihancurkan, kan begitu? Dihancurkan dengan orang tersayang yang dia punya, yang ngebuka korupsinya malah justru anaknya. Kan begitu tuh ceritanya di TV tuh. Saya buka buat ngambil pelajaran, ya Allah, dunia ini ya penuh sesak dengan orang-orang yang sudah di-DP-in sama Allah Subhanahu wa taala. Kehancurannya di akhirat dengan kehancurannya di dunia ini. Na'udzubillah. Maka jalan bahagia adalah lewat jalan cinta. Cintai, sayangi siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Umat Nabi Muhammad sayangin aja semuanya. Sayangin. Anak-anakmu sayangin, anak-anaknya orang juga sayangin, kan begitu ya? Sayangin. Saudaraku sekalian, siapapun ya sayangin. Apa yang kamu punya bagi, yang bisa kamu punya, yang bisa kamu miliki bagi. Saudaraku sekalian, itu rumus bahagia tuh. Rumus bahagia. Yang enggak dipunya enggak usah dikepengenin, yang dipunya dibagi bersama dengan yang lain. Gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang sesudah mendengar ini semua, tak hanya kita dengarkan dengan telinga kanan keluar telinga kiri, akan tetapi sudah disimak dengan kedua telinga, masuk di pikiran kita, jadi cahaya menerangi hati kita, insya Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membahagiakan hati kita, mengaruniakan jalan-jalan kebahagiaannya berupa keimanan, berupa zikrullah, berupa jalan taat, jalan takwa yang kita tempuh, dan juga jalan cinta untuk hati kita. Takwa dan cinta melekat dalam diri kita, selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, karena hati kita dipenuhi dengan keimanan kepadanya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, barakatul Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adikna barda afwik, wa halawata munajatik. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin fahfad alaina fihi al-aql wad-din. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rasyada. Ya Allah, karuniakanlah kebahagiaan untuk semua yang hadir di majelis ini, ya Allah. Takkanlah ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam hati kami semuanya, ya Allah. Taruhkanlah iman, taruhkanlah takwa, taruhkanlah cinta dalam hati-hati kami, ya Allah. Jadikanlah kami hati yang senantiasa dapat mengingat-Mu dalam tiap waktu. Jadikanlah hati kami faham bahwa apapun yang terjadi tak akan terjadi kecuali dengan izin-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang senantiasa mengerti bahwa apapun yang Kau beri adalah yang terbaik, sebab Engkau selalu memberi kepada kami apa yang kami perlu, meskipun tak selalu apa yang kami mau. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, jangan pernah tinggalkan kami. Jangan pernah tinggalkan kami ya Allah. Jangan biarkan kami menjalani kehidupan tanpa-Mu ya Allah. Jadikan kami selalu dapat mengingat-Mu. Jadikan kami selalu dalam jalan taat padamu. Jadikan kami senantiasa berada dalam mencintai-Mu, mencintai para kekasih-kekasih-Mu, mencintai hamba-hamba-Mu. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari jalan dosa ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan dosa ya Allah. Jauhkan hati kami dari mencintai yang salah ya Allah. Jauhkan hati kami dari memuliakan sesuatu yang seharusnya hina dalam pandangan-Mu ya Allah. Angkat dari dalam hati kami cinta terhadap dunia yang berlebihan. Angkat dari dalam hati kami rasa cinta kepada yang seharusnya tidak kami cintai. Ya Allah, angkat dari dalam hati kami pengagungan terhadap sesuatu hal yang Engkau hinakan ya Allah. Allahumma ya Rabbi ya Allah, lihatlah dalam hati kami ya Allah. Angkatlah kebencian, angkatlah dendam. Jauhkan ya Allah dari hal-hal yang membuat-Mu murka. Angkat kesombongan, angkat ujub, angkat hasud, angkat apapun yang menghalangkan kami dari-Mu ya Allah. Gantikanlah ya Allah dengan tawadhu, gantikan dengan sabar, gantikan dengan qanaah, gantikan dengan syukur, gantikan dengan cinta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, selamatkanlah hati-hati kami ya Allah.
Karuniakanlah kebahagiaan, kedamaian, ketenangan dalam diri-diri kami ya Allah. Mampukan kami menahan hawa nafsu, mampukan kami menahan godaan setan, mampukan kami menang ya Allah, mengalahkan emosi dan ambisi yang ada dalam hati-hati kami yang tidak Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahagiakanlah hati kami dalam taat padamu ya Allah. Bahagiakanlah hati kami dalam takwa padamu ya Allah. Jadikan hati kami senantiasa tenang dengan mengingatmu ya Allah. Saat hidup di dunia ini hingga saat datang ajal menjemput kami, jadikan kami senantiasa mengingatmu ya Allah. Sehatkan zahir batin kami ya Allah. Sehatkan pikiran kami ya Allah. Sehatkan hati-hati kami ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Tutup segenap aib-aib kami ya Allah, di dunia hingga kelak di hari akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sayangilah kami seperti mana Engkau telah menyayangi hamba-hambamu yang saleh-saleha. Jaga kami ya Allah seperti Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang saleh-saleha. Jadikan kami hidup untukmu dan karenamu. Jadikan kami hidup di jalanmu ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin.